Hello class, how is it going? In this video, we are going to study about elliptical sentence. Did you know elliptical sentence? Elliptical sentence is a shorter sentence which some words have been omitted, but it retains the same meaning. Atau dengan kata lain, elliptical sentence ini adalah penggabungan dua kalimat yang memiliki subjek yang berbeda tetapi predikatnya sama. Contohnya seperti ini, saya suka nonton bioskop. Paman saya suka nonton bioskop. Jadi kalau digabungin menjadi saya suka nonton bioskop, begitu juga paman saya. Jadi itulah yang akan kita pelajari. Jadi di dalam bahasa Inggris untuk menyatakan elliptical sentence itu sendiri memiliki beberapa pola yang berbeda untuk kalimat positif, negatif, ataupun bentuk yang kontras. Kalau bentuk yang kontras misalnya saya suka nonton bioskop, tetapi paman saya tidak suka. Nah, seperti itu. Jadi, pola-pola itulah yang akan kita bahas kali ini. Oke, jadi sebelum kita melanjutkan, pola-pola apa sih yang digunakan untuk membuat kalimat ataupun elliptical sentence? Yang pertama, kalian harus tahu menentukan auxiliary terlebih dahulu. Auxiliary itu adalah kata kerja bantu. Jadi kalau pola soalnya subject plus verb one, maka auxiliary-nya adalah do atau does, tergantung subjeknya jamak atau tunggal. Kalau jamak, do, kalau tunggal subjeknya menggunakan auxiliary does. Kemudian apabila pola soal subject plus verb to, maka auxiliary-nya did. Kemudian subject plus to be, maka auxiliary-nya tetap to be. Kemudian subject plus modals, maka auxiliary-nya tetap modals. Modals itu seperti can, may, will, might, dan lain-lain. Kemudian subject plus have atau has atau had plus verb 3 atau been, maka auxiliary-nya have, has, atau had. Kemudian subject plus have atau has atau had to infinitive ataupun noun, maka auxiliary-nya do atau does, ya. Oke, jadi bedanya yang di atas yang has, have, had-nya diikuti verb 3 atau been, dia tetap auxiliary-nya have, has, had. Tetapi kalau have, has, had diikuti to infinitive ataupun noun kata benda, maka auxiliary-nya do atau does, ya. Karena kalau diikuti kata benda, misalnya I have a pen, artinya mempunyai, maka auxiliary-nya do atau does. Oke, langsung kita ke pola soal ataupun ke pola kalimatnya. Yang pertama, apabila kalimatnya positif, maka diikuti kata and. Jadi ingat saja kata so, to, ya. So diikuti auxiliary, diikuti subject, atau subject diikuti auxiliary, kemudian diikuti to. Ya, jadi kalau so di awal, to di akhir. So, to. Di tengah-tengahnya diikuti auxiliary dan di sudutnya ada subjeknya. Ya, oke, langsung saja. Contohnya, I am going to the party and blank blank blank. Coba dilihat kalimatnya positif kan? Karena tidak ada ciri-ciri negatifnya, maka pola yang digunakan adalah so, to. So di awal, to di akhir, ya. Jadi C sudah pasti salah. A, B, atau D, jawaban yang tepat adalah yang, kalau yang A kita lihat ya, so, ita, is, salah karena subjeknya di tengah, harusnya auxiliary baru subjek kalau pakai so. Yang B, so, is, ita, bisa jadi karena di depan pola kalimatnya adalah subjek plus to be, maka di belakang pasti to be juga ya. Kemudian yang D, so, ita, to, sudah so, to lagi, jadi salah, maka yang tepat adalah B, so, is, ita. Oke. Lanjut di bagian yang kedua, apabila kalimatnya negatif, maka polanya adalah and, neither auxiliary subject, itu maksudnya auxiliary X-nya satu ya. Kemudian atau menggunakan either, subject auxiliary not either. Nah, kalau sudah ada neither jangan pakai not ya, karena neither adalah singkatan dari not either. Lalu yang perlu kalian perhatikan adalah ada beberapa ciri-ciri kata, ya, ciri-ciri kalimat negatif. Ciri-ciri kalimat negatif apabila kalian menemukan kata-kata no, not, never, rarely, scarcely, barely, seldom, hardly, maka sudah pasti kalimatnya negatif. Langsung kita ke contoh.
She seldom sleeps before midnight and blank blank blank. Kita lihat kalimatnya positif atau negatif. Iya, benar sekali kalimatnya negatif karena ada kata seldom. Kalau sudah kalimatnya negatif maka polanya seperti ini. Ingat lagi polanya neither auxiliary subject atau subject auxiliary not either. Oke, kembali ke soal. A, either-nya di awal, salah ya, karena kalau neither di awal, not either di akhir, yang A sudah pasti salah. Yang B, neither does ita, bisa jadi. Yang C, ita does nor either, nggak ada nor, yang ada not either. Yang D, ita does either, harusnya ada not either. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah B, neither does ita. Oke, mudah ya. Oke, kita lanjut ke pola yang ketiga. Nah, ini bisa kalimat positif ataupun kalimat negatif, tetapi kalimatnya kontras di sesudahnya. Maka menggunakan but tetapi. Kalau kalimatnya positif, sesudah but pakai not, subject auxiliary not. Kalau kalimatnya negatif, sesudah but pakai subject auxiliary saja. Ya, subject auxiliary saja itu plusnya itu maksudnya dia hapus dia nggak ada ya. Oke, contoh soalnya adalah everyone laugh blank blank blank. Setiap orang tertawa. Kalau kita pakai yang A, but I not, itu salah. Kenapa? Karena harusnya but subject auxiliary dulu, lalu not. Ya, A salah. Kemudian yang B, and so I did. And so I did. So auxiliary subject polanya, bukan so subject auxiliary, jadi salah. Yang C, and neither did I, neither auxiliary subject. Kalau neither ini untuk kalimat negatif, sementara everyone love di situ tidak ada syarat-syarat atau ciri-ciri negatif, jadi yang C salah. Yang D, but I didn't, but subject auxiliary not, karena depannya everyone love positif, sesudah but negatif, jadi jawaban yang tepat adalah D, but I didn't. Mudah sekali bukan? Oke, ini ada beberapa soal yang perlu kalian jawab. Boleh di screenshot atau apabila sudah memiliki materinya boleh dijawab ya. There are 10 multiple choice tests. Oke. 4 and then number 5, number 6 and 7 till 8, and then number 9 till 11, and then there are 4 error recognition. Ini cari yang salah, jadi antara A, B, C, dan D mana yang salah. Okay, class, I think that's all. Thanks for your attention and watching. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.